Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq karyanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, kita akan sedikit mengulang materi yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, di pertemuan yang lalu Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala membawakan sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat yang akan ditanya adalah siapa dulu, setelah itu siapa? Siapa yang bisa menjelaskan? Fadol. Orang tua dulu baru anak. Masya Allah. Fadol. Barakallahu fiik ya akhil karim. Nah. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan nama surat yang tadi dibaca imam ayat rakaat pertama dan rakaat kedua? Yang rakaat kedua? Nanti Pacin? Hah? Nanti. Maryam dan Atin, betul. Maryam dan Atin, ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa tahu ada yang nggak ingat ya, teh. Dan tadi masya Allah Imam membaca surat Maryam yang berkaitan dengan pembahasan kita malam ini, ya, berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. Padahal anak sama Imam enggak apa namanya, ngoko maca gie ya, anu pembahasan ini enggak. Tapi pas siapa tadi imamnya? Ardian ya, enak uah. Masya Allah, Allah yubarik fiik. Nah, fadol ya Rama, ikra. Aina. Ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa lijami'il muslimina amin. Qala al-muallif asy-syekh Abdul Razak ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Barakallahu fiik. Kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya antum mendapatkan sebuah hadiah yang sangat istimewa dan hadiah itu adalah sesuatu yang sangat antum harapkan selama ini. Yang ngasih antum adalah seseorang yang istimewa. Hadiah yang antum dapatkan adalah sesuatu yang istimewa juga. Kira-kira kita akan menjaganya atau membiarkannya begitu saja? Menjaga. Dan ini adalah ciri sifat orang yang amanah. Dia menjaga pemberian yang dia dapatkan dari orang lain. Misal, ada orang dikasih motor gratis, Masya Allah. Kia motor sing awit mbiyen tek pengin-pengini akhirnya oli. Ya. Motornya udah bagus, knalpotnya walah diganti berisiki. Ya. Ini namanya nggak amanah. Amanah itu ya udah kayak gitu saja, dirawat. Yang ngasih adalah orang yang istimewa. Orang tua misalnya. Ya. Motornya motor yang antum inginkan. Gak sebut merek lah ya. Mau kendaraan promo, iklan. Nah, kita pasti akan menjaganya. Kita akan menghargainya, kita akan merawatnya. Dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu lebih istimewa enggak daripada manusia? Jelas lebih istimewa. Dan antum sadari atau tidak? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam pemberian yang luar biasa. Sangat banyak. Di antara pemberian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah. Hidayah. Ini adalah pemberian yang luar biasa. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Teman yang soleh. Istri yang solehah. Anak yang soleh atau solehah. Dan di antara pemberian-pemberian Allah yang berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah anak. Anak ikhwan termasuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pemberian ya berarti bisa didapatkan, bisa tidak. Orang bisa mendapatkan hadiah dari Allah dan di sisi lain orang juga kadang tidak bisa mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tadi dibaca oleh Qori, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak kepada yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah lah langit dan bumi. Langit dengan 7 lapisnya ke atas dan bumi dengan 7 lapisnya ke bawah. Itu semua milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Dia inginkan. Allah mau menciptakan langit warnanya biru, ya terserah Allah. Allah mau menciptakan manusia bentuknya kayak ini, ya terserah Allah. Yang bentuknya kayak itu, ya terserah Allah. Yang kulitnya warnanya sawo mateng, aja hitam lah ya, sawo mateng atau ya putih, terserah Allah. Karena Allah yang menciptakan.
Ya, tinggal diterima. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu yang Dia inginkan, terserah Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada orang yang Dia kehendaki berupa anak perempuan atau anak laki-laki. Allah hanya memberi anak apa ya kan? Perempuan atau laki-laki. Setengah perempuan, setengah laki-laki enggak ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan dua kelamin saja, maaf. Laki-laki atau perempuan. Lah kayak kepriwe Ustaz sing tengah-tengah itu adalah penyimpangan. Ya. Dia menyerang fitrah dia sendiri, bertentangan dengan fitrah dia sendiri dan melawan takdir. Ya. Ini bahwasanya anak perempuan, anak laki-laki yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, au yuzawwijuhum dzukranan wa inasan. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqiman. Dan Allah juga mampu, Allah juga bisa sekehendaknya menjadikan orang itu ngakim. Ngakim itu apa, ikhwan? Maaf, nah itu, Masya Allah. Tapi nggak ada hadiahnya ya. Hakim itu maaf ya, mandul. Ya alias nggak punya anak keturunan sulit. Ya. Akan tetapi nanti dikisahkan ada seorang nabi yang dia udah ngerasa istrinya itu maaf, mandul, tapi ternyata Allah karuniakan anak. Ya. Dari ayat ini para ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyimpulkan dari ayat ini ada 4 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah memberi anak laki-laki, ya, Allah memberi anak laki-laki saja kepada orang, kepada manusia sekehendak Allah. Yang kedua, Allah memberi anak dengan jenis kelamin wanita, ya. Allah bisa jadi memberi anak jenis kelaminnya cuma laki-laki saja, jadi anak pertama sampai ke-5, ke-6, ke-7 laki-laki semua. Ada juga orang yang punya anak perempuan semua. Terserah Allah. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberi anak, kadang ada yang laki-laki dan perempuan. 1, 2 laki-laki, anak ketiga 4 perempuan. Masya Allah, ini yang senang ya. Mungkin antum belum merasakan ikhwan, tapi nanti kalau antum sudah jadi orang tua kayaknya seneng banget. Anaknya itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Beda-beda sih, kadang ada juga orang tua yang seneng anaknya laki-laki semua ya. Gagah, jere pen keton, weh gagah anaknya lanang-lanang kabeh. Dan yang keempat, kata Imam Ibnu Katsir, ada juga orang yang tidak memiliki anak. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu ya. Maha tahu dengan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Hikmahnya itu apa? Kenapa kok saya anaknya laki-laki semua? Ada hikmahnya di situ. Kenapa kok saya anaknya perempuan semua? Ada hikmahnya di situ. Kenapa kok anaknya laki-laki perempuan? Ada hikmahnya di situ. Dan kenapa kok saya sampai sekarang belum punya anak? Ada hikmahnya di situ. Ya, Allah Maha tahu apa yang pas untuk hamba-hambanya. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Nah, berkenaan dengan nabi yang kita singgung tadi sedikit, ya, yaitu Nabi siapa, ikhwan? Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau punya anak di usia berapa? Ada yang mengatakan di usia 80 tahun, Masya Allah. Ada yang mengatakan di usia 90 tahun, ada yang mengatakan di usia 100 tahun. Ya. Intinya di usia sudah tua renta, maaf. Udah tua dikaruniai seorang putra laki-laki. Siapa namanya? Yahya. Ya, alaihi salam. Disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam yang tadi dibaca oleh imam kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisahnya Nabi Zakaria yang kaget, takjub dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Dan sebelum itu, ikhwan sekalian, Nabi Zakaria alaihi salam, beliau terus berdoa kepada Allah, nggak pernah berhenti. Dan hebatnya, Masya Allah, selama puluhan tahun beliau katakan dalam Al-Quran, ya berdoa selama puluhan tahun kan belum dikabulkan. Beliau nggak pernah merasa kecewa dengan apa yang telah dia lakukan. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah, tulangku sudah lemah ya Allah. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku, rambutku sudah beruban ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya, dan aku ya Allah sama sekali enggak pernah merasa kecewa ketika berdoa kepadamu. Kalau kita berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 3 minggu, urung dikabul-kabulna, isi tetap berdoa? Yang masih Masya Allah. Sebagian ada sing menyimpulkan sendiri, lah doa orang doa ya pada baik, subhanallah. Dia enggak menyadari bahwasanya kegiatan dia ketika berdoa itu ibadah. Orang yang berdoa sama orang yang enggak berdoa itu jelas 2 keadaan yang berbeda. Orang yang berdoa dapat pahala, orang yang enggak berdoa yang enggak dapat pahala. Ad-du'a'u ibadah. Orang yang berdoa itu dinilai pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita merasa bosan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak mengkhawatirkan masalah doaku dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti Allah akan berikan yang terbaik untukku. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau enggak pernah khawatir aku berdoa dikabulkan atau enggak, aku enggak peduli. Yang penting aku berdoa. Aku yakin Allah pasti akan berikan yang terbaik untukku. Terus apa yang dikhawatirkan oleh Umar? Yang dikhawatirkan oleh Umar adalah jangan sampai hati ini, jiwa ini malas untuk berdoa kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan harusnya. Ya, itu yang harusnya dikhawatirkan. Nah, mengenai Nabi Zakaria ini alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala merekam kisahnya dalam Al-Qur'an surat Maryam. Ya, di awal-awal surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia berfirman, "Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya." Sungguh kami berikan kabar gembira untukmu wahai Zakaria, yaitu berupa seorang anak laki-laki namanya Yahya. Masya Allah, ini surat Maryam salah satu surat yang luar biasa, ikhwan. Belakangnya A semua. Ya, sajaknya luar biasa. Tapi sebagian ulama ya mengatakan sajak dalam Al-Quran itu lebih tinggi daripada sajak yang biasanya. Contoh, di surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammasa'ila fala. Yang pertama sebelumnya gimana? Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammasa'ila fala tanhar.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa bukan fa'akhbir, biar ro. Nah, di sini ada sebagian ulama yang mengambil kesimpulan, inilah indahnya Al-Qur'an. Kenapa? Apa bedanya fa'akhbir dan fahaddits? Kalau akhbir adalah kabar yang bisa kemungkinan mengandung cerita yang diada-adakan, bisa juga mengandung cerita yang pasti. Tapi kalau fahaddits, ceritakan, itu sudah pasti. Nggak ada keraguan di situ. Adapun dengan kenikmatan Tuhanmu, ceritakan. Benar, ya. Kita mendapatkan nikmat dari Allah, ceritakan. Jadi inilah di antara keistimewaannya Al-Qur'an. Ada orang mengira pasti ro nih, habis ini ro nih. Habis ini ro, ternyata dis. Ya. Ada ulama menilai ini lebih dari sajak, sangat luar biasa sekali. Makanya orang-orang kafir dulu yang kemudian masuk Islam, ada yang sebagian dari mereka terkesima dengan indahnya Al-Qur'an. Nah, ini di surat Maryam. Ya semua. Kata Allah mengaruniai seorang anak laki-laki kepada Zakaria bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang mana Yahya ini, kata Allah, sebelumnya belum pernah ada sosok yang seperti dia. Belum pernah ada orang yang serupa dengan Yahya alaihi salam. Ketika Nabi Zakaria menerima kabar ini, beliau kaget. Dan beliau berkata kepada Allah, Qala Rabbi, anni yakunu li ghulamun wa kanat imraati akira. Ya Allah, kok bisa? Bagaimana mungkin ya Allah, aku punya anak, sementara istriku dalam keadaan akira. Akira itu hampir sama dengan akim, ya. Mandul, maaf. Nabi Zakaria sudah mengira, istriku sepertinya mandul ini. Ya. Kemudian kata Nabi Zakaria, wa qad balagtu minal kibari itiyya. Dan keadaanku juga sudah tua ya Allah, sudah tua renta, sudah sangat tua. Kok bisa gitu? Maaf, mohon maaf. Biasanya kan orang tua yang udah tua itu kan tenaganya udah nggak ada gitu loh ya. Ini kan sebuah keajaiban yang luar biasa. Nabi Zakaria tentunya sambil ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap meminta kepada Allah, tetap berusaha tawakal. Akhirnya diberi kabar gembira berupa anak. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa ikhwan, ketika mendapatkan respon dari Nabi Zakaria yang kaget, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Hai Zakaria, hal seperti itu sangat mudah bagiku. Menciptakan seorang anak adalah sesuatu yang hayyin, sesuatu yang sangat gampang sekali. Ini di sisi Allah, ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin sesuatu, ya tinggal mengucapkan kun, maka terjadilah. Ya. Maka terjadilah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah aku menciptakanmu wahai Zakaria, dan sebelumnya kamu itu adalah sesuatu yang enggak ada? Nah, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Zakaria alaihi salam pun mendapatkan seorang putra yang bernama Yahya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang bisa kita ambil adalah jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Dengan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, ya. Dengan sesuatu yang kayaknya mustahil. Nggak ada di dunia ini yang kayak mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itu pasti akan terjadi. Dalam segala hal, nggak cuma dalam masalah anak saja. Dalam masalah kecerdasan, ya Allah, Ustadz, aku kayaknya bebel banget otaknya angel gue ngafal. Jangan bilang gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki antum jadi pinter, jadi pinter. Ya, hanya dalam sekejap. Ustadz, kayaknya aku orang bakal duwe umah kayak istana loh ya.
Siapa bilang ya? Betapa banyak orang-orang yang berawal dari nol potol, nggak ada uang sama sekali, dia tiba-tiba menjadi seorang miliarder, orang yang soleh. Ya. Intinya nggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fadal, Iqra selanjutnya. وفي حال كون هذه الهبة بنتا فإن الإسلام يدعو إلى الإحسان إليها والاهتمام بتربيتها ورعايتها وحسن تأديبها. Stop. Sampai situ aja. Dalam masalah ini, ikhwan, dalam masalah pemberian anak, Islam sangat lebih fokus atau menekankan dalam keadaan seorang anak wanita, ya. Sangat memperhatikan keadaan seorang anak wanita. Jangan sampai anak wanita itu tidak dihargai, kemudian dianggap tidak bermanfaat. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Wa fi hali kauni hadhil hibah bintan wa fi hali kauni hadhil hibati bintan fa innal islama yad'u ilal ihsani ilaiha. Mengenai pemberian anak wanita ini, sesungguhnya Islam mengajak para pemeluknya untuk berbuat baik kepada anak-anak wanita. Wal ihtimami bi tarbiyatiha wa riayatiha wa husni ta'dibiha. Harus memperhatikan pendidikannya, pengajarannya, perawatannya, maksudnya dirawat anaknya, jangan dilantarkan. Memang kenapa Ustadz kita harus merawat anak wanita, tidak membeda-bedakan dengan yang laki-laki? Karena pandangan buruk kepada wanita, pandangan buruk kepada anak wanita, ini adalah sifat dari orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu dulu kalau dapat anak wanita, anak perempuan, mereka tidak seneng. Bahkan anak sing ngasih membunuh, ya. Jadi nggak suka mereka kalau punya anak perempuan. Mereka kira wong wadon kowe ngrepoti, ya. Wong wadon kowe ngrepoti. Baperan, nangisan, diajak perang malah ngerepoti. Orang yang perang, bunuh saja. Ini adalah sifatnya orang-orang jahiliyah, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fadhal Iqra. Selanjutnya. Litansha imra'atan salihatan sayyinatan 'afifatan wa na'a 'ala ahli. Langsung ayat. Qala ta'ala. Qala ta'ala wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma yubushshir bih ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allahu akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin pada saat itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Dan ketika ada di antara mereka orang-orang musyrik diberikan kabar gembira berupa anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim, maka wajah mereka akan berubah menjadi hitam merah padam. Kalau antum pernah nonton film-film kartun gitu kan, kadang ada merah padam keluar kukus, ya, asap. Ya kurang lebih seperti itu. Dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya berubah jadi hitam, ya, ngambek, marah, merah padam. Wadon, ya lah, dia marah dengan kemarahan yang sangat besar. Yatawara minal qaumi. Orang yang mendapatkan anak perempuan di masa itu, orang-orang musyrik di masa itu, mereka akan bersembunyi dari kaumnya, umpetan. Kenapa umpetan, Ustadz? Min su'i ma busyira bih. Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang buruk, yang katanya kabar gembira, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang
buruk menurut mereka. Mereka akhirnya sembunyi, nggak mau keluar, ketemu sama teman-temannya malu. Anaknya wadon ya, alah anaknya wadon sih oleh apa? Maka ketika dia di rumah, dia bingung, kiat dikapakna ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Dia akan bingung. Bocah kiye tak pelihara bae, tak rawat bae, tapi bakal ngerepoti. Am yadussuhu fit turab. Apa tak pendem bae nang tanah ya. Itu orang-orang jahiliyah dulu kalau dapat anak perempuan yang dipikirannya cuma dua. Dirawat tapi siap nanggung malu, siap nanggung repot, atau yang kedua, pateni bae aku aman. Harga diriku tidak jatuh. Lalu kata Allah, ala sa'a yahkumun. Begitu buruk sekali ketentuan, ketetapan yang mereka lakukan ya. Mereka benci sama anak perempuan, tapi mereka sendiri menjadikan Allah memiliki anak perempuan ya. Mereka kan meyakini Allah itu Tuhan mereka yang memiliki anak-anak perempuan. Ini lucu sekali. Ngaku katanya benci dengan anak perempuan, tapi menjadikan Tuhan mereka punya anak-anak perempuan. Fadol. Adzan. Aina muadzin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Kita akan baca beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, jika berbeda materi, bolehkah kita melakukan sholat ba'diyah selang beberapa menit karena terdapat uzur? Syukron. Kalau beberapa menitnya itu enggak terlalu lama, ya enggak apa-apa insyaallah. Dan uzurnya itu adalah uzur yang memang benar-benar uzur ya. Wallahu a'lam. Jika seorang Kristen dari 0 sampai kaya raya, apakah itu dari Allah? Apakah dia berdoa kepada Allah? Masya Allah. Harus kita pahami bersama bahwasanya takdir itu, ini dipelajari di MA ya. Takdir itu terbagi menjadi berapa? 2. Ada yang namanya takdir syar'iyah, ada yang namanya takdir kauniyah ya. Istilahnya beda-beda. Ada yang mengatakan iradatus syar'iyah, ada juga yang mengatakan ayatus sam'iyah ya. Itu sama. Ada juga yang mengatakan iradatul kauniyah, ayatul kauniyah. Ini adalah 2 takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya. Ringkasnya gimana Ustaz? Ringkasnya, takdir syar'iyah adalah sesuatu yang terjadi dan Allah cintai. Takdir kauniyah sesuatu yang terjadi dan bisa jadi Allah cintai, bisa jadi Allah tidak cintai. Contohnya, Allah menakdirkan adanya perbuatan maksiat. Apakah Allah ridho dengan perbuatan maksiat itu? Tidak. Allah menakdirkan bahwasanya adanya jin iblis. Apakah Allah mencintai mereka? Jin-jin yang pada durhaka kepada Allah? Tidak. Tapi Allah tetapkan, iya Allah tetapkan sebagai ujian untuk hamba-hambanya. Nah, masalah ini orang-orang non-muslim, dia mendapatkan harta apakah dari Allah? Iya dari Allah. Ya. Tapi pemberian Allah kepada mereka tidak menunjukkan bahwasanya ini sebagai bukti Allah cinta mereka, tidak. Balasannya sudah disegerakan di dunia, tinggal nanti di akhirat azabnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, mau nanya, apakah doa kita akan dikabulkan jika kita mencuri barang orang lain lalu kita berdoa agar orang tersebut mengikhlaskannya? Kita ngakal-ngakali ya. Ya antum berdoanya ya. Nanti kalau kayak gitu, pencuri pada kayak gitu semua, ngerampok bank, ya Allah semoga pihak bank ikhlaskan ya Allah. Pencurian di mana-mana nanti. Enggak bisa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Mau nanya, apakah kalau kita mau memulai doa harus memuji Allah dulu? Syukron. Iya, ini termasuk dari adab ya, adab dalam berdoa. Dan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang membuat doa kita akan lebih terijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, bagaimana jika anak perempuan ketika di rumah itu tidak mau diatur, tetapi kalau di kelas atau di sekolah dia juara 1? Itu bagaimana Ustaz? Apakah harus dimotivasi atau dibiarin saja? Syukron. Dimotivasi apa? Dinasehati mbok ya. Ya dinasehatilah, ilmunya selama ini dia pelajari, dia dapatkan untuk apa ya. Masa cuma rajin di sekolah saja, di rumah malah tidak. Apa Ustaz, mau tanya, apa hukumnya mewarnai rambut? Syukron. Boleh ya, hukumnya boleh, tapi di pondok ya jangan, karena ada aturannya. Bolehnya warna apa? Warna apa saja, yang penting bukan hitam ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apa hukum meniup makanan yang panas? Jangan ya. Ada hadis yang melarang itu. Dan selain itu hikmahnya apa? Hikmahnya kita tidak boleh meniup makanan yang panas. Hikmahnya kita kan menghirup udara segar
lalu mengeluarkan udara sesuatu yang kotor dari tubuh kita. Kalau kita niup berarti sesuatu yang kotor itu nanti ke makanan kita, ke minuman kita. Itu diantara hikmahnya. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Orang yang terzolimi kan doanya mustajab. Tapi kalau orang tersebut terzolimi oleh dirinya sendiri, apakah doanya akan mustajab? Syukron, Masya Allah. Menzolimi diri sendiri, bermaksiat terus berdoa, bertobat gitu. Berdoa, walau alam. Masih 5 menit, aduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa Ustaz mau bertanya? Tadi kan Ustaz kan bilang artinya kun itu artinya terjadilah. Terus kalau kun anta apa Tat? Kun, kun terjadilah. Anta apa? Kamu. Ya jadilah dirimu sendiri maksudnya. Gak usah minder, gak usah pesimis, gak usah terlalu mikirkan orang lain, jadilah dirimu sendiri, pede. Karena itu yang terbaik versimu, jadilah versimu sendiri. Kalau kun rama apa? Rama kun. Apa anda saudara mengundangnya bagaimana sekarang? Pertanyaannya Masya Allah ya. Apa Ustaz? Apakah jika kita memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu dari mana? Mikir berarti Allah itu dari mana ya? Apakah dosa Ustaz? Tolong dijawab Ustaz, syukron. Pertanyaan seperti ini biasanya datangnya dari iblis ya. Allah dari mana? Maksudnya kan diciptakan ya, asalnya dari mana? Tapi kalau pertanyaannya maksudnya Allah itu ada di mana? Udah ada jawabannya di Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya pertanyaan ya, manusia diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah. Nah, setelah Allah diciptakan oleh siapa? Loh, Tuhan kok diciptakan? Ya. Pikiran-pikiran ini kalau dipelihara terus, direnungi terus, antum bisa-bisa jadi orang yang gila nanti, Pak. Orang-orang yang naudzubillah bisa keluar agama nanti. Jadi kawan 2 menit nggak apa-apa, langsung komat saja ya, biar lebih kasik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.